Bisa kita mulai? Itu, Pak. Bisa ya. Baik. Baik, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas kelembagaan lokal untuk pengelolaan kolaborasi sumber daya alam. Sekali-sekali saya minum kopi nggak apa-apa ya. Anda bebas saja untuk ini suara dari luar masuk nggak ya? Di sebelah rumah ini ada yang motong-motong besi ya. Moga-moga tidak terlalu mengganggu. Jadi saudara-saudara bebas saja. Kalau ada yang punya kopi ya, atau panganan kecil, asal jangan makan nasi campur gitu sambil kuliah gitu ya. Anda nggak bisa mencatat soalnya. Baik, kita akan bicara mengenai kelembagaan lokal untuk pengelolaan kolaborasi, pengelolaan kolaboratif sumber daya alam ya. Yang kita akan bahas adalah apa itu pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal ya dengan sendirinya. Kemudian kita membahas kerangka analisis pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal, bagaimana keterkaitannya ya, dan kelembagaan lokal dan pengelolaan sumber daya alam ya. Kita lihat beberapa kasus-kasus kelembagaan lokal di dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian kita melihat marginalisasi dan reapresiasi kelembagaan dan pengetahuan lokal. Kita bikin semacam bagian historis, ya, bagian sejarah bagaimana kelembagaan lokal berkembang, ciut, dan kemudian diapresiasi kembali. Kemudian ancaman terhadap keberadaan kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam. Jadi kelembagaan lokal dengan sendirinya mengalami tekanan-tekanan oleh perkembangan di dalam masyarakat ya, dan kita akan lihat itu. Dan terakhir, mengapa kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam itu penting. Baik, kita akan mulai melihat apa itu kelembagaan dan pengetahuan lokal. By the way, slides ini sudah dinarasikan ya, jadinya sebetulnya Anda di rumah bisa juga mendengarkan mata ajaran ini ya. Dia ada narasinya seperti kita lihat di sini misalnya pada subbab pertama. Seperti itulah kira-kira ya. Pada subbab pertama ini sebetulnya bisa kita angkat ini seperti oke. Baik, apa itu pengetahuan lokal yang kita singkat menjadi PL ini ya? Nah, pengetahuan lokal kerap disebut sebagai, ada banyak istilah-istilah ya mengenai pengetahuan lokal. Ya, antara lain misalnya indigenous ecological knowledge ya, atau traditional indigenous ecological knowledge, disingkat TIK. Ya. Jadi pengetahuan lokal atau traditional indigenous knowledge study itu menjadi pedoman dengan sendirinya bagi warga di dalam beraktivitas dengan lingkungannya, serta sebagai informasi pendukung kelembagaan lokal yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengaturan sumber daya alam. Pengetahuan itu terbangun di dalam pengalaman warga, di dalam pengalaman penduduk, berinteraksi dengan lingkungan lokalnya dalam waktu yang panjang sekali. Ya, di dalam usaha masyarakat lokal untuk membangun satu sistem penghidupan, dengan sendirinya mereka berhubungan dengan lingkungan alam di sekitarnya. Apakah itu daerah rawa-rawa, apakah itu daerah pasang surut, ya, seperti di selatan Kalimantan, atau itu daerah bakau, ya, atau daerah lembah-lembah subur, ya, seperti di Jawa, atau daerah pegunungan tinggi ya, di Papua. Masyarakat atau penduduk harus membangun penghidupan, ya, dan dengan demikian mereka kemudian
memanfaatkan sumber daya alamnya, ya, memanfaatkan lingkungannya, dan lingkungannya sebagian dijadikan sumber daya alam dengan sendirinya. Ya. Nah, itu pengalaman panjang sekali. Ya. Sebagai salah satu ilustrasi saja untuk melihat panjangnya. Sekarang ini para sejarawan dan arkeolog mulai berpendapat, ya, dari hasil-hasil penelitian bahwa masyarakat Papua itu di dataran tinggi Papua, di pegunungan Jayawijaya yang nyambung sampai ke Papua New Guinea, ya, bagian Papua sebelah timur, ya, bukan bagian Indonesia juga, gitu ya. Bahwa penduduk di dataran tinggi itu sudah mulai bertani sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun yang lalu. Can you imagine? 7.000 tahun yang lalu, penduduk Jawa itu belum bertani. Ya, pada saat itu yang menjadi penduduk di Indonesia itu adalah golongan masyarakat Melanesia yang menetes, ya, bermigrasi secara pelan-pelan dalam ribuan tahun, ya, masuk ke arsipel Indonesia. Pada saat itu dengan sendirinya kondisi arsipel kita berbeda, ya, bisa jadi air laut turun dan banyak daerah yang terekspos tidak tergenang sehingga memudahkan orang untuk berkembang atau mengelana, ya, berpindah, bermigrasi dari satu daerah ke daerah lain. Dan yang pertama itu golongan masyarakat Melanesia, mereka masuk arsipel Indonesia 40.000 tahun yang lalu, ya. Dan mereka adalah juga yang menghuni Australia dan Papua, ya, dari Indonesia bagian barat, kemudian dia berkembang ke Indonesia bagian timur dan menyeberang ke Australia dan ke Papua, ya, sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dan sebagian dengan sendirinya nyangkut di berbagai daerah, ya, di Jawa, di Sumatera dan sebagainya, menjadi penduduk Melanesia daerah-daerah tersebut yang kemudian bercampur baur dengan gelombang migrasi penduduk baru, ya. Nah, gelombang yang pertama ini setelah sampai di Papua 7.000 tahun yang lalu, mereka mengembangkan pertanian, ya. Itu yang diperkirakan, diasumsikan melihat hasil-hasil penelitian, ya, arkeologi yang ada. Pada saat itu penduduk Jawa yang juga keturunan Melanesia ini masih berladang, masih menjadi pemburu dan meramu, ya. Mereka belum bertani, jauh sekali. Penduduk Jawa baru bertani ketika mereka bercampur dengan migrasi penduduk kemudiannya sekitar 3.500-4.000 tahun yang lalu, ya, yang datang dari sebelah utara, dari daerah Indochina, Taiwan, masuk ke Filipina, ke Kalimantan, terus ke Sulawesi, ya, sampai ke Jawa juga, ya. Dan migrasi yang baru ini 4.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu, mereka sudah membawa teknik pertanian. Nah, ketika itu kemudian orang-orang di Jawa, itu penduduk Jawa yang bercampur dengan migran-migran baru ini, ya, baru bertani. Pada saat itu orang di Papua sudah lama sekali bertani. Jadi kita lihat di sini, ya, dan pengetahuan lokal itu dengan sendirinya terakumulasi, ya, dari waktu yang historis yang panjang tersebut. Ya. Baik, kelembagaan lokal itu satu kompleks norma, aturan, perilaku, ya, yang mempunyai waktu yang panjang sekali, berkembang dalam waktu yang panjang sekali, ya, karena tadi pengalaman juga, ya, bersentuh dengan lingkungan dan bekerja sama di antara penduduk, memunculkan aturan-aturan, norma-norma perilaku, ya, yang kita kemudian yang menjadi pedoman dari perilaku-perilaku, pola-pola perilaku yang stabil, ya, di dalam masyarakat. Nah, itu yang kita sebut sebagai kelembagaan lokal. Ya.
dengan sendirinya pengetahuan dan kelembagaan ini mempunyai kaitan erat, ya, karena yang mengisi kelembagaan lokal ini antara lain pengetahuan lokal. Ya, dari situ kemudian muncul, karena pengetahuan manusia mengenai lingkungannya, maka muncul aturan-aturan, ya, untuk mengatur perilaku orang, sehingga lingkungan dapat dimanfaatkan dengan dengan cara yang baik oleh manusia yang tinggal di satu lokasi. Ya. Ada kerjasama, ada aturan siapa yang memanfaatkan, ya, siapa yang bisa memiliki, dan sebagainya. Jadi di bawah di sini kemudian ada satu definisi dari Berkes, ya. Jadi pengetahuan ekologi tradisional adalah satu khasanah pengetahuan kumulatif, ya, tata cara, kepercayaan yang diperoleh dan berkembang melalui proses adaptif, serta diturunkan dari generasi ke generasi melalui ketuk tular, ya, transmisi, melalui berbagai saluran budaya, ya, mengenai keterhubungan antara makhluk hidup, termasuk manusia, ya, dengan lingkungannya. Jadi dengan sendirinya orang dengan mengobservasi lingkungannya tahu bagaimana makhluk-makhluk hidup, ya, yang lain selain manusia itu hidup. Ya. Atas dasar pengetahuan itu orang bisa kemudian menangkap mereka, berburu, karena mereka tahu pola hidup dari binatang-binatang tersebut. Ya. Misalnya babi hutan, kijang, dan binatang-binatang lain yang menjadi juga bagian dari penghidupan masyarakat. Demikian juga pengetahuan mengenai tanaman, mana yang bisa dimakan, mana yang beracun, dan sebagainya. Kemudian berkembang menjadi pertanian, peternakan, dan sebagainya. Ya. Kita lihat di sini bahwa kalau ini semacam kerangka analisis, ya, supaya Anda bisa mengkaitkan satu dengan yang lain, ya. Anda lihat di sini bahwa pengetahuan lokal, ya, atau traditional ecological knowledge, traditional indigenous knowledge, kadang-kadang disebut juga traditional ecological knowledge, ya. Jadi pengetahuan mengenai lingkungan biotik dan abiotiknya, ya, dia berkaitan dengan sendirinya dengan tadi sistem pemanfaatan sumber daya alam, karena ilmu pengetahuan tadi membuat orang bisa memanfaatkan sumber daya di sekitarnya, ya, karena itu juga orang menciptakan alat-alat, tata cara, ya, untuk memanfaatkan lingkungannya atas dasar pengetahuan tersebut. Dan itu diatur oleh kelembagaan-kelembagaan, ya, pada level 3 misalnya diatur oleh kelembagaan-kelembagaan, ya, sehingga orang tidak berkelahi setiap hari untuk mendapatkan makan dan sebagainya, berkelahi satu dengan lain, tetapi diatur sehingga lingkungannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Juga misalnya dalam bentuk kerjasama di antara penduduk, ya, karena banyak hal tidak dapat dilakukan penduduk dengan sendiri, ya, harus bekerja sama. Dan pada level terakhir adalah pandangan dunia, ya, mengenai lingkungan di sekitarnya, termasuk agama, ideologi, dan sebagainya. Ya. Nah, ini semuanya menjadi satu kesatuan. Ya. Pandangan manusia mengenai lingkungannya dengan sendirinya juga sangat mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya. Kalau pandangan itu misalnya saja melulu mengatakan bahwa lingkungan itu tersedia untuk dimanfaatkan oleh manusia, itu berbeda sekali hasilnya dengan misalnya satu pandangan yang mengatakan bahwa semua yang ada di lingkungannya itu semuanya mempunyai hak-hak dan hak hidup yang sama dengan manusia. Manusia bagian dari lingkungan itu semuanya, sehingga orang kemudian lebih menghormati lingkungan tersebut. Dan itu sering juga Anda lihat, bagaimana orang kemudian misalnya saja menganggap pohon-pohon besar itu juga mempunyai jiwa, ya. Orang hormat kepada hal-hal seperti itu, ya, gunung-gunung besar,
sungai-sungai, badan-badan air yang besar, ya. Kita sering lihat bahwa orang kemudian menghormati elemen-elemen lingkungan tersebut, ya. Dan dengan demikian juga orang kemudian bersikap hati-hati, ya, dengan berkaitan dengan elemen-elemen lingkungan tersebut. Tapi itu tidak perlu selalu dalam bentuk agama, ya. Bisa juga penghormatan itu muncul karena Anda mengerti bagaimana lingkungan berproses, bagaimana hubungan antara hutan dengan iklim, hutan dengan makhluk-makhluk biotik yang hidup dari hutan tersebut, hubungan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain, misalnya bagaimana penyerbukan dilakukan oleh siapa, oleh kelelawarkah, oleh lebahkah, ya. Pengetahuan seperti itu bisa memunculkan juga penghargaan terhadap lingkungan. Ya. Jadi tidak melulu dalam bentuk pandangan-pandangan supernatural misalnya, ya, atau agamis, ya. Tapi bisa dalam bentuk juga ilmu pengetahuan. Ya. Misalnya saja kalau Anda melihat film-filmnya Attenborough, ya, di televisi mengenai lingkungan, dia memperlihatkan secara detail bagaimana elemen-elemen lingkungan itu berhubungan satu dengan yang lain. Ya, bagaimana perilaku dari elemen-elemen lingkungan tersebut. Dan dari pengetahuan seperti itu, Anda kemudian muncul satu perasaan penghargaan terhadap lingkungan itu. Karena Anda tahu bagaimana dia bekerja. Itu juga salah satu sumber penghargaan terhadap lingkungan. Ya. Baik, kita kemudian pergi ke ciri khas dari pengetahuan lokal, ya, dan kelembagaan lokal. Jadi namanya juga lokal, ya, pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal. Karena itu semuanya khas lokal, karena dia dibangun oleh pengetahuan dari lingkungan. Dikoreksi angka 1,15 dengan 34%. Jadi jumlah penduduk Jawa tahun itu adalah ini ada kebocoran ini. 3 juta. Ya. Kok bisa begitu, ya? Kemudian angka pertumbuhan Jawa apa ini Pak Indriatmo kenapa masuk ke ke dalam ini kita, Zoom kita ini. Baik, saya teruskan, ya. Jadi pengetahuan lokal atau traditional indigenous ecological knowledge, nah, kita bisa kembangkan terus itu pengertian itu, ya, adalah pengetahuan yang khas mengenai ekosistem lokal. Ya. Kemudian demikian juga kelembagaan yang tumbuh dari pengetahuan itu juga khas lokal dengan sendirinya. Ya. Dan karena itu kelembagaan pengetahuan sumber daya alam atau kelembagaan lokal dari pengelolaan sumber daya alam juga berciri khas. Ya. Misalnya Sasi di Maluku, ya, atau Lubuk Larangan di Sumatera Selatan misalnya. Ya. Kelembagaan Panglima Laut di Aceh, ya, seorang yang mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai perilaku laut, ya. Dan dia memberikan nasihat kepada para nelayan, ya, kapan bisa pergi ke laut, kapan lebih baik tidak, dan waktu-waktu seperti itu. Ya. Atau kelembagaan hutan tutupan di Jawa Barat. Ya. Itu semuanya khas lokal karena dibangun oleh pengetahuan lokal. Nah, karena ragam pengetahuan lokal sumber daya alam tersebut berciri khas lokal, ya, maka tidak serta-merta kelembagaan seperti itu bisa dipindahkan ke lokasi lain atau ke masyarakat lain. Ya. Misalnya saja, ada kelembagaan Sasi di Maluku. Alangkah baiknya kalau kelembagaan seperti ini kita terapkan juga misalnya di Kepulauan Bangka misalnya. Ya. Sama-sama hidup dari laut misalnya. Nah, itu tidak semudah itu, ya, karena Sasi dibangun atas dasar pengetahuan lokal mengenai pesisir tertentu di Maluku, ya. Dan itu tidak sama dengan
yang di Bangka misalnya saja, di Kepulauan Bangka, ya, Bangka Belitung misalnya. Ya. Karena itu juga SASI tidak begitu saja bisa dipindahkan ke tempat lain. Itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, perubahan kebijakan terhadap lingkungan, misalnya untuk konservasi atau untuk eksploitasi, misalnya saja memberikan suatu lingkungan ekosistem sebagai konsesi kepada perusahaan besar, gitu ya, akan sangat mempengaruhi sistem penghidupan dan penghidupan masyarakat di situ, ya, dan mengacaukan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam komunitas setempat. Ya. Karena itu pembuat kebijakan harus memahami keterhubungan warga dengan lingkungannya, serta menjamin partisipasi warga dan kelembagaannya di dalam pengambilan keputusan. Dan seringkali, lebih sering daripada tidak, hal ini memang tidak diperhatikan. Seandainya diperhatikan, maka mungkin lingkungan kita masih jauh lebih baik dari sekarang. Misalnya saja, kalau Anda membuat atau melihat peta konsesi kehutanan dari Kalimantan, misalnya saja, itu tidak ada celah yang lepas dari konsesi itu di seluruh Kalimantan tersebut. Malah luas. Halo? Ada yang bicara? Enggak. Ya, saya kembali. Ya. Malah luas konsesi-konsesi itu mungkin lebih luas daripada Kalimantannya sendiri. Ya, jadi, dan itu pertanda bahwa kebijakan-kebijakan seperti itu tidak dilakukan dengan pengetahuan dan pengetahuan mengenai cara hidup masyarakat lokal yang sangat berdasarkan lingkungan lokalnya, ya, lingkungan alam lokalnya, dan juga tidak berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ya. Nah, inilah kemudian yang menciptakan konflik-konflik antara pemanfaat sumber daya seperti perusahaan-perusahaan besar, negara, ya, dengan masyarakat setempat. So ada beberapa unsur pokok, ya, dari kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam. Ya. Pertama, dia memiliki batas wilayah kelola, ya, baik bersifat fisik seperti sungai, ya, bukit, jurang, karang, teluk, dan sebagainya, ya, maupun yang imajiner. Ya. Orang bisa membuat batas-batas imajiner dengan sendirinya. Ya. Karena dengan sendirinya kelembagaan ini berbatasan dengan batas-batas kelembagaan masyarakat tetangganya. Saja. Dan keduanya kemudian membuat batas-batas di mana kelembagaan satu berhenti dan kelembagaan yang lain mulai. Ya. Karena dia tidak bisa overlap dengan sendirinya. Ya. Bisa terjadi konflik di antara masyarakat tersebut. Kedua, dia memiliki aturan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak, dan cara pemanfaatannya. Ya. Kemudian pengaturan hak yang dimiliki orang atau warga, ya, siapa yang berhak memanfaatkan, siapa yang tidak berhak memanfaatkan. Ya. Misalnya hanya penduduk desa tertentu yang memanfaatkan, orang dari luar tidak boleh, misalnya saja. Kemudian juga pemegang otoritas, ya, berupa organisasi atau pejabat yang dipilih, ya, untuk menentukan dan memutuskan kapan misalnya sanksi atau larangan ditegakkan, ya, kapan kemudian larangan itu dibuka misalnya, ya, dan sering atau biasanya ini kemudian berkaitan dengan proses-proses ekosistem, ya, misalnya saja reproduksi dari ikan, ya, setelah ikan menipis karena ditangkap, ya, oleh penduduk, maka harus ada waktu agar ikan ini kemudian kembali mereproduksi kembali sehingga jumlahnya meningkat menjadi stabil kembali sampai pada satu titik di mana orang bisa memanfaatkan ikan kembali. Ya, jadi kita lihat sini bagaimana larangan-larangan ini bekerja. Kemudian dengan sendirinya ada sanksi-sanksi bagi orang atau pihak-pihak yang melanggar, ya, melanggar aturan.
Dan juga biasanya ada sistem pengawasan, ya, karena orang harus tahu siapa yang melanggar, ya, dan kemudian menjatuhkan sanksi. Nah, tujuannya dengan sendirinya untuk menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya. Ya. Dia bisa sumber daya laut di pesisir, ya, bisa juga sumber daya yang lain, ya, misalnya pohon buah-buahan dan sebagainya. Nanti ada contoh-contohnya juga. Dan menjamin kesempatan hak-hak yang sama antara warga, ya, atas sumber daya pada wilayah yang dikuasai oleh komunitas tersebut. Dan juga dengan sendirinya bersamaan dengan itu membatasi akses pihak luar komunitas. Dan hasilnya adalah usaha untuk melestarikan sumber daya tersebut, ya, agar bisa dipakai terus-menerus oleh warga. Ya. Nah, ini bukan berarti bahwa setiap warga itu mempunyai hak yang sama setara merata. Tidak juga. Ya. Seringkali ada hak-hak yang lebih bagi warga-warga tertentu, ya, karena di dalam masyarakat itu juga ada perbedaan, ya, misalnya ada masyarakat yang mengenal kelas-kelas bangsawan misalnya, ya, atau kelas-kelas tertentu yang diberikan privilege, ya, keistimewaan misalnya, ya. Mereka kemudian kita lihat bahwa hak-hak bisa berbeda-beda juga, ya. Walaupun di kebanyakan keadaan, ya, hak-hak itu biasanya cukup merata, ya, karena kita bicara mengenai masyarakat-masyarakat kecil di mana perbedaan-perbedaan antara penduduk itu belum terlalu besar. Oke, tapi Anda bisa bayangkan, ya, dengan perkembangan ekonomi, dengan perkembangan transportasi, ya, orang kemudian mencari penghidupan jauh dari kampungnya. Nelayan misalnya, nelayan Jawa, dia bisa mencari penghidupan sampai ke Maluku misalnya, mencari ikan sampai ke Maluku. Ya. Di dalam keadaan seperti itu bisa jadi nelayan-nelayan Jawa ini kemudian tabrakan dengan aturan-aturan lokal. Ya, karena nelayan-nelayan dari Jawa atau dari Nusa Tenggara misalnya, dia tidak mengenal aturan-aturan lokal tersebut dan tidak merasa terikat juga. Dan seringkali kemudian terjadi kekacauan di situ, ya, yang dulu tidak ada ketika orang tidak mencari penghidupan jauh dari rumahnya sendiri, ya. Ketika perahu-perahu masih berlayar dengan dayung atau dengan layar misalnya, mereka tidak pergi terlalu jauh. Tapi sekarang dengan mesin dan sebagainya, orang kemudian cakupan daerah di mana dia mencari penghidupan menjadi jauh lebih luas, dan itu kemudian mengakibatkan kadang-kadang persengketaan, ya, antara pihak-pihak. Ini salah satu contoh kelembagaan sasi laut, ya, ketika sasi itu dibuka, ya, dan masyarakat yang mempunyai hak itu boleh memanfaatkan hasil laut, ya, yang disasikan, ya. Dan itu bisa macam-macam, itu bisa teripang, bisa ikan, bisa macam-macam, tergantung dari lokalitasnya, ekosistem lokal tersebut, ya. Dan sasi biasanya didirikan untuk menyelamatkan atau untuk membuat sumber daya tertentu lestari, ya. Apakah itu teripang, apakah itu udang atau ikan-ikan tertentu dan sebagainya. Jadi itu kemudian diatur siapa yang berhak, kapan, ya, berapa banyak yang bisa diambil, dengan alat apa misalnya. Ya, orang misalnya tidak boleh menggunakan alat tertentu karena dia akan mengambil terlalu banyak dan tidak menyisakan untuk warga yang lain misalnya. Ya, jadi hal-hal itu diatur supaya pemanfaatan bisa agak merata, ya. Nah, seringkali dengan perkembangan zaman, ya, dan juga misalnya perkembangan pemerintahan, seringkali kelembagaan-kelembagaan adat ini kemudian tersingkirkan, ya,
munculnya misalnya pemerintahan desa itu mengakibatkan kelembagaan adat itu kemudian menciut, ya, disingkirkan, dimarginalisasi, ya, karena kemudian semua aturan-aturan masyarakat itu dilakukan oleh pemerintah desa saja, ya. Dan dengan demikian juga kelembagaan sasi ikut termarginalisasi misalnya saja, ya. Dan akibatnya adalah bisa jadi sumber daya kemudian dimanfaatkan terlalu intensif oleh penduduk, ya. Dan tidak ada yang bisa mencegah pihak-pihak luar juga untuk memanfaatkan misalnya saja, ya. Akibatnya sumber dayanya rusak dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan dari sumber daya lingkungannya, ya. Nah, seringkali kesadaran akan hal ini menimbulkan inisiatif dari pihak-pihak lain untuk mendirikan lagi kelembagaan sasi seperti ini, ya. Dan seringkali kemudian dipimpin oleh pihak-pihak lain, bukan lagi oleh kelembagaan adat, bisa jadi oleh pemerintah desa itu sendiri yang kemudian sadar bahwa sasi ini diperlukan, ya. Dia kemudian menghidupkan kembali kelembagaan tradisional ini, ya. Atau pihak gereja misalnya kalau di Indonesia bagian timur seringkali juga berurusan dengan kelembagaan-kelembagaan seperti ini. Ini misalnya kita lihat sasi bukan bukan di pesisir, ya, dan bersangkut paut dengan biota laut, ya, tetapi dari pertanian, ya. Ini misalnya sasi tanaman kelapa di tanah jemaat suatu gereja, ya, di Pulau Seram, ya. Di situ kemudian dipaku sasi kelapa, ya. Artinya karena ini pohon kelapa, rumpun-rumpun pohon kelapa yang ditanam untuk publik, ya, untuk umum, untuk umat dari satu gereja. Nah, setiap orang bisa memanfaatkannya, tapi supaya pemanfaatannya maksimal, maka dibuat sasi-sasi seperti itu, ya, membiarkan kelapa tumbuh dengan baik dulu, ya, baru kemudian sasi dibebaskan dan orang bisa memanfaatkan dengan lebih produktif, ya, lebih banyak. Dan juga memelihara pohon-pohon tersebut menjadi lebih awet. Nah, ini menariknya adalah bahwa sasi ini dilakukan di tanah-tanah yang diklaim, ya, dari HGU yang sudah habis waktu konsesinya, ya. Tetapi HGU itu tidak mau pergi-pergi, ya, dan pemerintah tidak tidak bertindak dengan tegas, ya. Dan kemudian penduduk menolak untuk perpanjangan HGU tersebut dan menduduki daerahnya dan kemudian menanami kelapa, menanami kopi, ya, untuk kepentingan masyarakat setempat, ya. Dan di atas kelapa dan kopi itu untuk waktu-waktu tertentu diterapkan kelembagaan sasi, ya. Dan dengan sendirinya, dengan sasi tersebut, warga kemudian menegaskan siapa sih sebetulnya yang pihak mana yang menguasai tanah itu. Ya, karena itu kemudian menjadi pertanda, ya, siapa yang berkuasa di situ, bukan lagi perusahaan misalnya, tetapi warga sendiri. Ya. Jadi itu juga simbol, berupa simbol, ya, simbol penguasaan. Ini lubuk larangan, ya, yang didirikan di bagian-bagian sungai tertentu. Sungai itu ada kawasan-kawasan tertentu di mana banyak ikannya, ya, karena bentuk ekosistemnya seperti itu, ya. Pak, daerah-daerah tersebut atau kawasan-kawasan sungai tersebut seringkali juga dihaki oleh organisasi tertentu, ya, misalnya oleh sekolah desa, ya, menutup kawasan itu, melarang orang untuk mengambil ikan untuk waktu tertentu, ya, dan kemudian dibuka lagi sehingga ikan menjadi lebih banyak, ya, dan dimanfaatkan misalnya untuk kas sekolah, ya. Jadi orang luar tidak boleh mengambil ikan itu, tapi ikan itu
khususkan untuk kas sekolah misalnya. Ya. Nah, itu kita bisa lihat di sepanjang sungai itu, di mana kemudian ditutup ya, dengan sebagai lubuk larangan. Kita lihat tanda-tanda ya, bisa berupa umbul-umbul, bisa macam-macam ya. Ada plang di situ dikatakan oh ini adalah lubuk larangan dari sekolah SD, di situ ada lubuk larangan dari pemerintah desa misalnya ya, untuk dana desa misalnya saja ya, atau lubuk larangan dari sekumpulan orang penduduk desa yang mau memanfaatkan lubuk tersebut untuk warganya, ya, anggotanya. Jadi kita lihat di sini ada berbagai hal ya, di pesisir bisa ada kelembagaan saksi itu, di daerah pertanian bisa juga ya. Dan ini misalnya di badan sungai ya bisa juga dilakukan. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jangan tunggu untuk diberikan kesempatan, tapi langsung saja angkat tangan atau kemukakan saja pertanyaan Anda langsung ya. Siapa tahu juga di antara Anda yang pernah tinggal di daerah yang mempunyai kelembagaan seperti ini juga ya, dan bisa mengemukakan pengalamannya. Silakan saja ya, menarik untuk mahasiswa yang lain dan untuk saya sendiri ya. Di sini di slide ini kita lihat bentang sejarah dari kelembagaan ya. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Sebetulnya ini hanya memperlihatkan bahwa pada waktu tertentu kelembagaan adat itu yang menguasai kehidupan masyarakat ya. Dan dia punya pengaruh yang besar di dalam mengatur perilaku penduduk atau penduduk warga. Jadi ini pada saat ini, pada periode ini bentang waktu ya, bentang waktu. Pada saat ini dengan sendirinya adat menguasai kehidupan masyarakat. Ya. Dengan demikian juga pola tindak dan pikir dan tindak masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan lokal mengenai lingkungannya, kelembagaan lokal yang mengatur perilaku orang ya dan sebagainya. Ya. Bahkan orang-orang Barat yang ketika pertama kali mereka mengembara ke benua-benua lain ya di abad-abad ke-16 ya, mulai di abad ke-16, mereka sampai ke daerah-daerah seperti di India, Asia Tenggara, ya, di mana mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan mengenai lingkungan yang ada di situ. Mereka bertumpu pada pengetahuan lokal ini. Mereka bertumpu pada pengetahuan penduduk lokal mengenai obat-obatan. Ya, karena mereka dengan sendirinya terserang penyakit-penyakit tropis yang tidak ada di Eropa misalnya. Mereka tidak tahu apa yang bisa dimakan, apa yang tidak. Dan untuk ini mereka sangat tergantung dari pengetahuan lokal. Bahkan para ahli tanaman dari Barat pada masa itu, di dalam usaha untuk mengenal dunia tanaman, biologi ya, tanaman, klasifikasi tanaman, mereka banyak sekali bertumpu pada pengetahuan lokal ini. Yang kemudiannya mulai dikoreksi oleh ilmu pengetahuan yang tumbuh. Ya. Tapi pada awalnya mereka bertumpu pada metode sistematisasi tanaman misalnya yang dilakukan oleh penduduk lokal. Nah, dengan berjalannya waktu, maka ilmu pengetahuan muncul, berkembang ya, dan mendominasi sebetulnya, dan memarginalisasi, menggencet, ya, menyingkirkan pengetahuan-pengetahuan lokal. Ya, orang mulai berorientasi sepenuhnya pada ilmu pengetahuan, ya, dan juga mengembangkan semacam asumsi bahwa ilmu pengetahuan itulah yang sebetulnya yang paling superior ya. Dengan demikian otomatis orang
berpendapat bahwa pengetahuan-pengetahuan dari masyarakat lokal itu tidak berharga, ya, kemudian disingkirkan. Dan ini juga bersamaan dengan penyingkiran masyarakat lokal dari sumber dayanya, seperti yang tadi sudah dikemukakan, misalnya saja pemerintah Indonesia sudah dimulai oleh pemerintah kolonial juga, ya, menganggap seluruh kawasan itu milik negara dan bisa diperlakukan sesuai dengan kepentingan negara tanpa memperhatikan sistem penghidupan masyarakat lokal, ya, dan kelembagaan masyarakat lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut. Itu disingkirkan dan kemudian negara menerapkan undang-undang, peraturan-peraturan nasional, ya, di atasnya, ya, yang memarginalkan kelembagaan lokal, termasuk pengetahuan lokal juga. Gitu ya. Nah ini mempunyai waktu yang panjang, ya. Ini dominasi dari ilmu pengetahuan lokal, ilmu pengetahuan formal ini berlaku sampai sekarang, ya, mulai dari ketika masyarakat Barat dan modern mendominasi kehidupan, terutama ya mulai saya rasa di awal abad ke-20 sudah begitu, ya, terus sampai sekarang. Namun dengan kerusakan ekologi yang kita alami sekarang, kerusakan terutama kerusakan yang diciptakan oleh manusia, ya, man-made ecological crisis yang sekarang ini, itu kemudian mulai menyadarkan orang bahwa ilmu pengetahuan itu tidak tidak segala-galanya. Ya, ilmu pengetahuan formal itu tidak segala-galanya. Banyak hal yang tidak dapat diterangkan juga, ya, dan banyak pengetahuan lokal yang ternyata bisa menjamin kelestarian lingkungan untuk waktu yang panjang sekali, itu ternyata juga punya nilainya sendiri, dan orang kemudian mulai menghargai pengetahuan lokal tersebut. Dan kita lihat di sini, ya, di periode ini yang sekitar mulai kira-kira tahun berapa? Tahun 80-an, ya, 70-an, 80-an gitu, ya, ketika krisis ekologi sudah dirasakan oleh kita betul-betul, ya, maka orang mulai menghargai kembali pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal. Ya, kita lihat di sini apresiasi dari pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal mulai naik lagi. Ya. Di sini turun sama sekali, ini mungkin lebih tajam turunnya gitu, ya. Tapi di sini kemudian mulai menanjak lagi. Ya. Dan itu akibat dari krisis ekologi yang diciptakan oleh manusia, ya, man-made ecological crisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, krisis-krisis seperti ini ada juga bentuk-bentuk krisis lokalnya dengan sendirinya, ya, seperti tadi sudah dikemukakan. Misalnya saja sumber daya lokal itu seringkali kemudian dijarah oleh pihak-pihak luar, ya, karena sistem-sistem kelembagaan yang menjaga sumber daya itu termarginalkan, ya, karena di sini, ya, termarginalkan oleh ilmu pengetahuan formal dan oleh konsep-konsep pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, ya. Dan kerusakan itu kemudian memunculkan niat untuk mengembalikan kelembagaan lokal, ya, menghidupkan kembali kelembagaan lokal, ya, seperti yang kita lihat SASI tadi, ya, dihidupkan kembali, ya, mungkin bukan oleh kelembagaan lokal, tetapi oleh pemerintah desa, oleh gereja misalnya kalau di Indonesia Timur, seperti itu.
Oke. Saya rasa di sini kalau Anda lihat gambar ini, Anda di sini lihat bahwa pada masa dominasi dari pengetahuan ilmiah, ya, ilmu pengetahuan dan sistem pemerintahan modern, ya, dan konsep-konsep pembangunan modern, ya, itu yang menjadi ancaman, ya, terhadap kelembagaan-kelembagaan dan pengetahuan lokal, ya, di sini. Nah, di slide berikut ini kemudian ancaman-ancaman ini dirinci, ya, lebih lanjut. Misalnya di sini ancaman yang paling besar adalah misalnya tidak ada pengakuan dari negara, ya, atas kelembagaan-kelembagaan lokal. Ya. Contohnya misalnya saja penyeragaman pemerintahan desa untuk seluruh Indonesia sejak tahun 79. Ya. Dan penyeragaman ini artinya kemudian melemahkan kelembagaan adat, misalnya yang sebelumnya mempunyai peranan di dalam mengatur kehidupan masyarakat lokal. Ya. Nah, ini disingkirkan oleh berkembangnya sistem administrasi modern. Ya. Kalau di Indonesia, terutama setelah tahun 79, ya, karena di situ pemerintah kemudian menyeragamkan sistem pemerintahan desa, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian meningkatnya nilai ekonomi dan komoditisasi dari sumber daya alam yang terdampak. Ya. Misalnya saja ketika teripang misalnya, ya, hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal dan oleh pasar lokal, maka teripang itu tidak berada dalam tekanan pasar, ya, tekanan permintaan, sehingga pemanfaatannya itu bisa lebih diatur, ya, pemanfaatannya itu lebih sesuai dengan siklus reproduksi dari teripang tersebut, ya, sehingga teripangnya tidak musnah, ya, tidak habis, ya. Dia bisa memulihkan populasinya kembali, ya, setelah dimanfaatkan. Tapi ketika nilai teripang itu kemudian meningkat, ya, karena permintaan dari pasar-pasar lain selain pasar lokal, pasar-pasar di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan permintaan internasional, pasar internasional, maka dengan sendirinya teripang ini berada dalam tekanan, ya. Dan tekanan ini mengakibatkan dalam bentuk permintaan dan usaha memanfaatkan teripang itu oleh berbagai pihak di luar masyarakat lokal. Dan tekanan ini membuat kemudian kelembagaan lokal ini tidak bisa berfungsi kembali. Ya. Karena masyarakat lokal kemudian berhadapan dengan pelaku-pelaku ekonomi besar, ya, yang datang untuk memanfaatkan misalnya teripang itu. Ya. Sehingga kelembagaan lokal itu kemudian termarginalisasi, tidak lagi dapat berfungsi, ya, dan sumber daya alam tersebut kemudian di overeksploitasi, ya, sehingga habis. Dia tidak bisa lagi mereproduksi dirinya kembali karena eksploitasi terlalu intensif. Jadi meningkatnya nilai ekonomi dan komoditisasi dari sumber daya alam itu mempunyai dampak, ya, penyingkiran kelembagaan lokal. Ketiga itu ekspansi kegiatan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak lain ke wilayah sumber daya yang sebelumnya berada di bawah penguasaan masyarakat lokal. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua tadi yang baru kita bicarakan. Dengan naiknya nilai, maka pihak-pihak luar ikut memanfaatkan, dan pihak luar ini seringkali merupakan pihak-pihak yang jauh lebih kuat, ya, dalam segala hal, ya, dalam teknologi, dalam modal, dan seringkali juga mereka mempunyai jaring atau hubungan-hubungan relasi yang baik dengan pemerintah, ya, karena pemerintahnya mungkin diuntungkan dengan masuknya pajak-pajak dari pihak-pihak ini, tetapi itu tidak membantu masyarakat lokal, ya, untuk menghadapi ini, ya, dan juga tidak membantu sumber daya ini, ya, dari eksploitasi yang terlalu intensif. Ya.
Jadi seringkali kebutuhan ekonomi dan kebutuhan dari pemerintah daerah untuk mendapatkan dana-dana dari pajak misalnya itu malah merusak merusak sumber dayanya dan juga membuat masyarakat lokal tidak kebagian kemudian tidak kebagian sumber daya tersebut. Nah, seringkali ini juga kemudian berakibat bahwa penguasaan warga lokal atas sumber daya alam itu disingkirkan oleh negara. Seperti misalnya ketika kayu menjadi komoditi yang sangat berharga, maka kemudian negara mendefinisikan kawasan-kawasan hutan yang luas sebagai hutan negara, di mana mereka kemudian negara ini mempunyai wewenang untuk mengkonsesikan kawasan-kawasan itu pada perusahaan-perusahaan besar untuk memanfaatkan kayu tersebut, dan negara kemudian mendapatkan devisa, mendapatkan pajak, mendapatkan bagian keuntungan dan sebagainya pada tingkat nasional. Tetapi kebijakan ini mengakibatkan kemudian kerugian pada masyarakat lokal, karena masyarakat lokal melihat bahwa landscape kemudian berubah karena hutan itu ditebang untuk kayunya saja. Padahal hutan itu isinya banyak sekali, bukan hanya kayu, tetapi dengan penebangan kayu-kayu yang besar itu, produk-produk hutan yang lain yang non kayu itu ikut hancur, dan keragaman plasma nutfah juga akan hilang, keragaman hayati itu akan hilang, dan juga penguasaan masyarakat adat terhadap sumber daya tersebut itu juga disingkirkan. Logis kan? Bagaimana pemerintah bisa mengkonsesikan kawasan tersebut kalau kawasan tersebut dikuasai oleh penduduk setempat? Nggak bisa. Jadi penguasaan itu harus disingkirkan dulu dengan tidak mengakuinya, meletakkan undang-undang nasional di atasnya yang mendefinisikan kembali lingkungan tersebut, misalnya sebagai hutan negara, sebagai kawasan konservasi, sebagai hutan konversi, sebagai hutan produksi, sebagai hutan lindung, sebagai taman nasional misalnya. Semua itu kelembagaan-kelembagaan yang tidak ada hubungannya dengan kelembagaan lokal, dan itu menyingkirkan kemudian kelembagaan-kelembagaan lokal, sehingga penduduk tidak mempunyai akses kepada sumber daya tersebut lagi. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang. Nah, sekarang ini baru muncul gerakan-gerakan dari masyarakat lokal, seringkali disebut sebagai gerakan masyarakat adat, untuk menuntut kembali sumber daya tersebut, mengklaim kembali, mereklaim kembali sumber daya tersebut. Dan sepertinya itu akan terjadi, karena memang negara sepanjang ini tidak berlaku sebetulnya tidak adil terhadap masyarakat lokal. Nah, bagian yang terakhir, sampai di sini ada pertanyaan atau permasalahan atau pengalaman, pendapat Anda misalnya, Coba saya lihat Anda kembali. Halo, apakah Anda masih hadir semuanya? Masih hadir Pak. So bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan atau ada permasalahan atau ada pendapat Anda misalnya, atau siapa tahu di antara Anda ada yang mempunyai pengalaman dengan kelembagaan seperti ini, atau mempelajari, silakan kalau ada. Ini Elda Remalia, memunculkan tangan. Silakan Elda, ada apa?
Saya ingin bertanya, Pak. Jadi kalau yang di slide sebelumnya itu yang soal tantangan, kalau nggak salah ya, itu yang pertama itu adalah ancaman yang paling besar itu katanya adalah negara tidak tidak mengakui gitu, mengakui pengetahuan dan kelembagaan lokal karena ada yang penyetaraan desa gitu ya tahun 1979 kalau nggak salah itu kayak penyeragaman desa, penyeragaman. Ya, itu kayak desa itu dipakai semuanya tuh diatur secara administratif sama gitu ya Pak oleh negara untuk semua desa. Tapi Ya. Saya juga sempat baca ada revitalisasi masyarakat adat dan juga ya seperti itu gitu revitalisasi masyarakat adat gitu baru-baru ini. Apakah itu kira-kira menjadi jawaban gitu Pak atas ancaman yang seperti itu dan kalau dalam pengimplementasiannya sendiri apakah memang benar-benar bisa gitu maksudnya menghilangkan ancaman-ancaman yang demikian atau gimana gitu ya Pak soalnya saya juga masih kurang pengetahuan gitu soal hal ini. Terima kasih Pak. Ya, undang-undang ya seperti misalnya undang-undang desa yang menyeragamkan desa tahun 79 itu di bawah Orde Baru pada saat itu ya. Dengan sendirinya undang-undang itu muncul sebagai satu produk politik ya, dia mempunyai hubungan ketat dengan anggapan dari negara tersebut, dan kalau anggapan dari negara itu artinya anggapan dari golongan yang menguasai negara tersebut ya, elit politik, ekonomi, sosial yang menguasai negara tersebut ya. Bagaimana pandangan dia mengenai misalnya saja pembangunan, mengenai bagaimana sumber daya alam itu harus dimanfaatkan dan sebagainya. Nah, pandangan-pandangan itu ikut membentuk bagaimana undang-undang dibangun, ya, isi dari undang-undang macam-macam, undang-undang mengenai kehutanan, undang-undang mengenai pertambangan, perkebunan, undang-undang mengenai ekonomi, ya, keuangan, tapi juga undang-undang mengenai desa. Ya. Nah, pada saat itu kemudian untuk memberikan akses negara atas sumber daya yang ada, ya, mereka kemudian membuat undang-undang desa di mana desa itu diseragamkan, ya. Desa itu menjadi bagian dari hierarki pemerintahan dari pusat sampai ke desa. Ya. Jadi pemerintahan desa itu merupakan anak tangga yang terakhir dari satu hierarki yang dari pusat ke daerah, gitu ya. Sehingga pemerintahan desa itu sebetulnya mengabdi kepada pusat sebetulnya, bukan merupakan perwakilan kepentingan orang desa, gitu ya, tetapi merupakan aparat administrasi pemerintah pusat di daerah. Nah, ini kemudian membuka kesempatan pemerintah pusat menjalankan program-program pembangunannya pada saat itu, ya. Nah, salah satunya adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Dan itu dengan sendirinya tidak bertumpu pada masyarakat lokal, tetapi bertumpu pada perusahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri. Dan itu kan merupakan konsep pembangunan, kan, konsep pembangunan. Nah, itu mengakibatkan hal itu terjadi. Nah, akibatnya adalah memang kemudian kawasan-kawasan luas sekali itu dikonsesikan pada perusahaan-perusahaan besar dengan akibat yang kita lihat sekarang ini, ya, bahwa hutan-hutan di Sumatera, seluruh hutan dataran rendah Sumatera itu sudah habis, ya, sejak tahun 90-an, ya, karena dieksploitasi sejak tahun 70-an. Ya. Kalimantan demikian juga. Ya. Dan yang merasakan kerugian yang paling besar adalah masyarakat yang tinggal di situ, ya, berupa keragaman hayatinya hilang, jasa-jasa lingkungan yang diperlukan untuk sistem-sistem pertanian lokal itu tidak lagi mereka peroleh, air-air sungai menjadi tercemar, ya, karena
jutaan ton kayu itu dialirkan ke hilir itu melalui sungai-sungai, dan kayu-kayu itu meracuni air, ya. Dan juga misalnya alat-alat transportasi yang berbasiskan fosil, ya, minyak misalnya, itu juga mengotori air dan sebagainya, gitu ya. Dan ketika hutan-hutan itu habis dan tidak bisa dihutankan kembali, maka kemudian dipikirkan untuk merubah itu, mengkonversi daerah itu menjadi perkebunan-perkebunan besar. Dan perkebunan besar monokultur itu hanya bisa hidup dengan insektisida, pestisida, ya, karena dia monokultur. Ya, dia menghidupkan serangga-serangga yang merugikan tanaman itu, dan tidak, kalau keragaman hayatinya besar, serangga-serangga itu punya predator-predator begitu ya, dia saling menyeimbangkan. Tetapi kalau menjadi monokultur, misalnya saja karet semuanya, atau kopi semuanya, atau sawit sekarang semuanya, ya, puluhan ribu hektar, ya, itu mengakibatkan kemudian pengendaliannya hanya bisa dengan secara kimiawi. Dan Anda bayangkan, ya, perkebunan puluhan ribu hektar, insektisida, pestisidanya itu kemudian semuanya masuk ke dalam air tanah dan mengalir ke sungai-sungai, ya, dan itu mengotori dan merugikan penduduk setempat, karena tidak lagi bisa menggunakan air tersebut, ya, atau ikan-ikannya kemudian sangat berkurang dan sebagainya. Nah, kesadaran dan pengalaman ini membuat kemudian masyarakat lokal kemudian merasa bahwa ya, kita harus mengembalikan penguasaan kita atas sumber daya tersebut. Nah, dari situ muncul kemudian tadi gerakan-gerakan masyarakat adat, gerakan masyarakat lokal dan sebagainya, ya. Dengan sendirinya itu bukan satu-satunya solusi, ya, karena di dalam masyarakat adat sendiri ada perbedaan-perbedaan, ya, perbedaan-perbedaan antara golongan elitnya dan golongan penduduk biasa, dan itu bisa kemudian menciptakan kepentingan-kepentingan yang berbeda juga, ya. Bisa jadi setelah dikuasai oleh masyarakat adat, elitnya kemudian menjual sumber dayanya kepada perusahaan-perusahaan yang sama, ya, karena mereka diuntungkan misalnya saja. Jadi terjadi hal yang sama juga kemudian, ya. Jadi, tapi dia salah satu solusi memang, ya, yang bisa dilakukan, ya, tetapi bukan satu-satunya. Harus juga diikuti dengan konsep-konsep pembangunan yang berbeda, ya, membatasi misalnya sistem-sistem monokultur yang terlalu besar, ya, dengan menghidupkan misalnya saja sistem pertanian skala kecil, ya, yang lebih beragam, lebih diverse, ya, sehingga juga melindungi alam juga dengan lebih baik karena diversitas tersebut, ya. Karena pertanian kecil lebih berbasiskan ekosistem ketimbang pertanian besar yang lebih berbasiskan lingkungan yang artifisial, ya, seperti itu, ya. Jadi pasti ada manfaatnya gerakan-gerakan ini, karena dia mengembalikan sumber daya ke dalam penguasaan masyarakat lokal, dan masyarakat lokal lah sebetulnya yang paling merasakan kalau sumber daya itu rusak. Jadi kemungkinan bahwa masyarakat lokal itu akan menciptakan sistem-sistem yang lebih lestari itu lebih masuk di akal daripada sistem-sistem yang diciptakan oleh pusat. Karena kalau di pusat, kalau ekosistemnya rusak, ya dia pindah aja ke Singapura, dia pindah aja ke Sydney, dia pindah aja ke Amsterdam atau ke Paris gitu, ya. Duitnya juga yang mengalir dari hasil itu juga tidak nyangkut di ekonomi lokal, dia langsung ke pusat. Dari pusat dia langsung ke bursa-bursa efek di Tokyo, di New York, di London, begitu, ya. Jadi tidak menguntungkan ekonomi lokal juga. Anda lihat aja di mana ada perkebunan-perkebunan besar, ekonomi lokalnya kemudian miskin sebetulnya, penduduknya miskin. Jadi gerakan-gerakan itu sangat bermanfaat, saya rasa, ya. Tetapi bukan satu-satunya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi pertanyaan atau pandangan
Anda tidak selalu harus bertanya ya. Dan kalau bertanya tidak usah minta izin karena itu hak Anda ya. Jadi nggak usah terlalu sopan ya. Dan juga tidak selalu harus bertanya. Anda juga bisa mengemukakan pandangan Anda, pendapat Anda, pengalaman Anda dan sebagainya. Itu memperkaya teman-temanmu yang lain juga. Oke, silakan. Ada lagi? Ini banyak sekali, saya nggak bisa menghafal semua kalian ini. Maaf saja ya. Apalagi kita nggak ketemu satu dengan lain ya, jadinya agak repot juga. Ya. Tapi karena itu juga Anda juga mesti lebih aktif ya, karena kita semuanya online. Ya. Sistem ini mengandaikan bahwa Anda juga harus menjadi lebih aktif. Ya. Sekalian kalian bekerja dengan laptop dan sebagainya, sekalian aja kemudian merambah ya dengan ke dunia website ya, macam-macam. Semua bisa Anda cari di situ ya, di Wikipedia, di YouTube, di web-web macam-macam ya. Jadi manfaatkan itu semua ya. Jangan pergi ke web-web yang nggak ada gunanya, yang cuma ada hoax saja gitu ya. TED Talk misalnya. Anda pernah pergi ke TED Talk nggak? Ya, itu di situ orang memberikan ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah yang sangat berguna ya, mengenai tema-tema macam-macam dari mulai musik sampai filsafah gitu ya. Manfaatkan itu. Ya. Mengapa tidak? Gitu kan? Oke, kalau nggak ada, kita akan teruskan. Bapak, oh iya, saya ingin bertanya. Muhammad Lutfi. Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih. Jadi, saya ingin bertanya tadi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Sebenarnya kan dewasa ini atau kayak beberapa tahun ini mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan eksploitasi ke wilayah-wilayah yang memang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak ya Pak. Nah, mereka juga melakukan iming-iming kepada misalnya warga sekitar untuk nanti mereka akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih misalnya, sehingga mereka mau untuk mengizinkan perusahaan tersebut untuk membuka di dekat-dekat lahan mereka misalnya. Nah, dan bagaimana cara menyadarkan masyarakat bahwa perusahaan itu misalnya tidak sepenuhnya nanti akan bisa meng-cater kebutuhan mereka ketika mereka membuka perusahaan tersebut. Lalu juga berkaitan dengan sumber daya alam itu kan luas ya Pak. Dan sekarang juga sedang menghadapi krisis lingkungan juga yang disebabkan oleh negara-negara lain misalnya. Contohnya di Amerika yang Afrika yang air terjunnya sudah mulai mengering sehingga masyarakat sekitarnya tidak bisa mencari perekonomian lebih lagi karena wisatanya ditutup. Nah, kira-kira menurut Bapak itu bagaimana Pak menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini penting sekali ya pertanyaan ini dan juga permasalahan di sekitar pertanyaan ini. Saya mungkin nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan tapi saya mencoba untuk begini. Kita tahu bahwa penduduk desa itu bukan satu masyarakat yang homogen. Ya. Ada di sosiologi Anda kenal istilah social differentiation. Ya, social differentiation Anda pernah dengar nggak istilah itu? Nah ya, jadi social differentiation itu maknanya adalah bahwa masyarakat itu terbagi-bagi di dalam kelas-kelas sosial. Ya, istilah gampangnya ada golongan-golongan yang lebih kaya, ada golongan-golongan yang kurang kaya, ada golongan-golongan yang miskin dan ada yang papa begitu kira-kira ya. Dan menyertai ragam kekuasaan ini ya, itu merupakan
kekuasaan kombinasi ya. Orang yang kuat di dalam bidang ekonomi biasanya dia juga kuat di bidang bidang politik ya. Karena dia membeli politik dengan kekuatan ekonominya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di satu komunitas desa, maka orang-orang yang memiliki sumber daya paling banyak, orang-orang petani-petani yang kaya misalnya ya, dia juga menguasai perpolitikan di desa itu. Dia mempunyai suara lebih banyak di desa itu dibanding dengan penduduk yang lain. Ya, logis kan? Seringkali dia bisa membeli jabatan. Ya, kalau misalnya jabatan kepala desa dan sebagainya itu dipilih oleh penduduk, maka dia dengan kekuatan ekonominya bisa membeli jabatan itu. Dia bisa terpilih karena kekuatan ekonominya. Jadi kita lihat di sini desa, kalau Anda lihat dari jauh ya, dari kampus Anda, sepertinya itu satu masyarakat homogen ya, sama semuanya. Tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan ya. Mungkin budayanya secara umum agak sama ya. Umumnya satu komunitas desa itu agamanya sama misalnya saja ya. Tetapi kalau Anda lebih jauh meneliti, maka ada perbedaan-perbedaan. Dan seringkali perbedaan itu berdasarkan penguasaan ekonomi. Dan setelah itu juga penguasaan politik. Nah, itu kondisi desa umumnya, ya, satu masyarakat yang sudah terdiferensiasi secara cukup jauh. Ya. Itu disebut sebagai itu, social differentiated. Ya. Nah, di dalam keadaan seperti begitu, bila satu perusahaan datang ya, dengan izin-izin dari pemerintah, ya, biasanya mereka datang dengan izin pemerintah, ya, dengan izin pemerintah itu kemudian mereka mulai mendesak masyarakat untuk misalnya menjual tanah-tanah mereka, misalnya saja gitu ya, dan di dalam masyarakat kecil tersebut ada perbedaan-perbedaan kepentingan. Ya, ada yang kemudian menganggap masuknya perusahaan itu akan menguntungkan dirinya, ya, dan dia akan kemudian mendukung masuknya perusahaan tersebut. Ada pihak-pihak yang sama sekali nggak tahu apa makna dari datangnya perusahaan itu, ya, karena dia tidak memiliki informasi. Ya. Ada penduduk yang punya pengetahuan tetapi nggak punya kuasa apa-apa, ya, karena keputusan-keputusan ada di tangan pihak-pihak yang paling kuat di desa itu. Ya, dengan demikian kemudian mudah sekali perusahaan itu memanfaatkan misalnya saja pihak-pihak seperti ini untuk masuk, untuk mendapatkan izin, untuk mendapatkan restu dari komunitas setempat ya, untuk memanfaatkan sumber dayanya. Ya. Dan kalau misalnya tidak dapat, mereka selalu ada jalan-jalan lain untuk mendapatkannya, ya, dengan memecah belah masyarakat tersebut, ya, dengan memutus jasa-jasa lingkungan, misalnya aliran air diputus, ya, sehingga penduduk nggak bisa bertani lagi, harus menjual tanahnya, jalan misalnya jalan desa diputus, ya, sehingga penduduk kemudian kesulitan untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan sebagainya. Wah, segala jalan banyak sekali. Sampai pengerahan preman-preman pun bisa dilakukan begitu ya. Jadi ini yang menyebabkan kemudian masyarakat lokal sukar untuk menolak perusahaan-perusahaan besar untuk beroperasi, ya, mengambil alih sumber daya masyarakat lokal, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang sama sekali berlainan dengan kebutuhan dari masyarakat lokal. Itu seringkali terjadi. Tetapi di belakang itu konsep pembangunan dari pemerintah, ya, dan juga pandangan dari pemerintah bagaimana sumber daya sebaiknya dikelola itu pegang peranan, ya, karena pemerintahlah yang memberikan izin-izin kepada perusahaan-perusahaan ini. Ya. Berapa luas, berapa banyak perusahaan harus boleh beroperasi di satu daerah, berapa luas sumber daya yang boleh dimanfaatkan dengan cara tertentu, ya, itu semua ditentukan oleh negara, ya, secara resmi. Ya, tapi di belakang layar dengan sendirinya ada proses-proses yang lain, ya, misalnya saja kelindan antara
pejabat-pejabat tinggi daerah dan pusat ya dengan perusahaan-perusahaan ini. Itu memudahkan perusahaan-perusahaan ini mendapatkan izin. Ya. Dan sampai di daerah, sampai di desa, muncul proses-proses yang saya tadi kemukakan. Ya. Bagaimana perbedaan-perbedaan di dalam satu masyarakat desa itu mempermudah perusahaan untuk masuk misalnya. Bagaimana Muhammad Lutfi, apa jawaban itu sedikit banyak memenuhi kebutuhan Anda? Iya Pak, sudah. Oke. Ada yang lain? Nah itu juga tadi ya pada saudari Elda ya, mengapa gerakan-gerakan itu sangat berguna, ya, tetapi mungkin nggak cukup, ya, karena konsep-konsep pembangunan pemerintah misalnya juga harus ikut berubah, begitu ya. Tanpa itu berat juga bagi masyarakat lokal untuk mencari jalan-jalan alternatif yang sebetulnya lebih sustainable. Silakan, ada lagi yang bertanya atau mengemukakan pendapat? Kalau enggak saya teruskan, ya. Saya teruskan lagi ya, saya buka screen lagi ya. Ini kita sampai pada bagian yang terakhir saya rasa. Ya, di sini ya. Ini kan udah kan. Ya, ini ancaman, kemudian kita dapatkan mengapa ini penting. Sekarang itu jam berapa? Saya punya berapa menit lagi? Ada sekitar 20 menit kurang lebih, Pak. Oke. Jadi mengapa ini penting? Ya, sebetulnya dari apa yang tidak kita sudah kemukakan, apa yang saya sudah kemukakan dari slide-slide sebelumnya, tapi juga dari diskusi dengan kalian tadi ya, sebetulnya kita sedikit banyak sudah sadar bahwa kelembagaan lokal toh punya peranan yang penting juga sebetulnya ya. Karena dia berdasarkan dari pengetahuan mengenai ekosistem lokal dan dia kelembagaan yang tumbuh di dalam satu masa yang panjang sehingga mendapatkan legitimasi dari penduduk ya, sehingga kemungkinan bahwa penduduk akan mengikuti kelembagaan tersebut, patuh terhadap kelembagaan tersebut juga besar ya. Ya, ini pendapat dari Ostrom ya. Ini Ostrom seorang ekonom lingkungan yang terkenal sekali. Dia mengemukakan seperti ini ya. Jadi dia kemukakan bahwa pertama sumber daya alam itu bila tidak dikelola dengan efektif ya, dikelola dalam hal akses dan pemanfaatan, siapa yang punya akses dan bagaimana pemanfaatannya, ya, maka akan tercipta apa yang disebut sebagai open access, keadaan atau kondisi open access. Dan open access artinya bahwa atas sumber daya tersebut tidak ada aturan-aturan. Ya, jadi dia terbuka bagi semuanya untuk memanfaatkan, karena tidak ada aturan sama sekali. Ya, itu yang disebut sebagai open access. Jadi setiap pihak itu bisa mengakses secara bebas. Akibatnya adalah terjadi overeksploitasi. Karena Anda bisa bayangkan, karena setiap pihak akan berusaha memanfaatkannya sebesar mungkin. Karena dia pikir, kalau saya tidak memanfaatkan sebesar mungkin, maka orang lain akan memanfaatkannya. Dan kalau orang lain memanfaatkannya sebesar mungkin juga, maka saya nggak akan dapat apa-apa. Dan kalau semua pihak berpikir seperti itu, maka bisa Anda bayangkan dalam waktu pendek saja, ya, sumber daya itu habis dieksploitasi. Dan
terjadi kehancuran dari sumber daya alam tersebut. Ya. Nah, karena itu satu pengaturan yang efektif itu selalu harus ada, gitu kira-kira ya, idenya. Nah, kemudian juga suatu sistem pengaturan tunggal seperti yang dilakukan oleh negara, ya, yang dia istilahkan sebagai command and control, ya, untuk mengelola kawasan maha luas, ya, seperti laut, ya, atau kawasan hutan misalnya, dengan berbagai atau beragam relung ekologi di dalamnya, itu akan cenderung gagal. Ya, bayangkan hutan itu kan sangat beragam ekosistemnya. Ada hutan dataran rendah yang sangat kompleks, hutan dataran tinggi, hutan daerah rawa-rawa, dan timur barat yang berbeda iklimnya dan sebagainya, ya. Indonesia Timur, Indonesia Barat misalnya, ya. Ada Wallace Line misalnya, ya. Kamu kenal semuanya itu. Jadi relung ekologinya itu kompleks sekali, ya. Dan di dalam keadaan seperti itu, kalau menurut Ostrom, satu sistem peraturan tunggal yang dilakukan oleh satu sistem kekuasaan terpusat gitu, yang disebut sebagai command and control system itu cenderung akan gagal. Lautan kita misalnya dijarah habis-habisan karena pemerintah pusat nggak punya daya untuk mengontrol itu semua, terlalu luas. Ya. Juga hutan kita, lihat aja hancur berantakan semuanya. Ya. Nah, Ostrom bilang, sebaliknya hanya kelembagaan lokal yang berkesesuaian dengan lingkungan fisiknya, ya, dan biologisnya serta tumbuh dari budaya setempat, dia akan berhasil dalam menjamin akses warga dan pemanfaatan sumber daya yang efektif serta lestari, kira-kira seperti itu. Ya, jadi Ostrom ini menjagokan kelembagaan-kelembagaan lokal yang lebih mampu kemudian membuat aturan-aturan yang lebih efektif, karena aturan-aturan itu berlaku untuk satu ekosistem tertentu, ya, yang terbatas, batas-batasnya jelas, ya, dan ada masyarakat lokal yang mengontrol itu, ya, mengawasi, memberikan sanksi, dan kelembagaan itu juga sebetulnya kehadiran yang menguntungkan masyarakat lokal, karena masyarakat lokal akan mempunyai kesempatan akses yang lebih besar karena sumber dayanya berada di dalam kekuasaan mereka. Ya. Orang sering menggunakan istilah stewardship. Steward itu dalam seperti nama steward, ya. Stewardship itu mengandaikan penguasaan. Local stewardship itu pemahamannya adalah sesuatu itu dikuasai oleh masyarakat lokal. Local stewardship. Jadi local stewardship on the forest misalnya, ya, local forest itu artinya hutan lokal itu dikuasai oleh masyarakat lokal dengan memanfaatkan kelembagaan lokal. Ya. Dan pada akhirnya Ostrom kemudian mengemukakan satu pandangan yang lebih merupakan moral. Ini pandangan moral yang terakhir, yang tiga, ya. Dunia akan bertambah miskin bila kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam yang independen tidak menjadi bagian penting dari dunia kelembagaan di abad ke-21. Ya. Tapi moral ini juga berdasarkan hal-hal yang faktual seperti yang nomor 1, nomor 2, ya. Karena penguasaan secara terpusat itu umumnya gagal, ya. Karena itu penguasaan harus lebih dilokalisasi, ya, lebih terdesentralisasi, ya. Tetapi untuk desentralisasi itu maka daerah harus mendapatkan kekuasaan lebih besar, ya. Namun kekuasaan yang lebih besar itu juga harus disertai dengan demokrasi yang hidup. Ya, kalau enggak, kekuasaan lokal yang lebih besar itu akan dibajak oleh elit-elit lokal, ya, yang kita sebut sebagai elite capture. Ya. Elite capture. Ya.
demokrasi yang dibajak oleh elit-elit setempat, misalnya elit captured democracy, ya. Itu juga seperti yang terjadi sekarang, otonomi daerah itu kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit lokal yang kemudian bertindak seperti raja-raja lokal gitu ya, menguasai segala-galanya, sampai pemerintahannya pun dikuasai oleh keluarga-keluarganya gitu ya, ada dinasti ini, dinasti itu kembali gitu ya. Nah, itu juga harus dicegah ya, jadinya otonomi yang lebih besar ke daerah dan ke masyarakat-masyarakat lokal itu harus disertai juga dengan penguatan demokrasi ya, sehingga otonomi itu tidak bisa dibajak oleh para elit lokal. Nah, ini adalah pandangan dari Ostrom ya, tapi yang terakhir itu mengenai demokrasi dan otonomi itu tambahan-tambahan saja ya, yang logis dari pengalaman kita. Anda sendiri sebetulnya juga tahu itu ya. Kalau Anda lihat televisi, baca koran dan sebagainya, majalah ya, itu Anda bisa tahu mengenai masalah itu. Demokrasi dan otonomi. Baik, itu merupakan isi dari perkuliahan kita hari ini ya. Anda bisa mendiskusikan beberapa hal di sini ya, saya kemukakan ya. Misalnya saja, bila kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal mempunyai ciri yang demikian khas, ya, mengapa kita harus mempelajarinya? Ya, kalau toh dia tidak bisa dipindah ke sana kemari, gitu, kenapa mesti dipelajari gitu ya? Apa gunanya kita mempelajarinya? Ya, biarkan saja pada masyarakat lokal, misalnya saja gitu ya. Kemudian itu bisa kita diskusikan. Ya. Kedua, apakah kelembagaan lokal ini dapat disesuaikan dengan perkembangan baru, ya, seperti perkembangan teknologi, keuangan, ekonomi uang misalnya, dan pasar. Kelembagaan-kelembagaan lokal itu dibangun ketika pasar belum menguasai betul-betul. Ya. Sekarang pasar sudah menguasai, komoditas-komoditas itu mempunyai nilai lebih besar. Ya. Bagaimana menyesuaikannya? Ya. Juga dengan memudarnya kelembagaan adat. Yang ketiga, apakah kelembagaan lokal kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam dapat memukul mundur kerusakan lingkungan? Seberapa besar kemungkinan itu? Itu juga bisa kita diskusikan. Anda bisa diskusikan itu di dalam kelompok atau Anda merenung sendiri di rumah gitu ya, dengan sambil membuka-buka web, YouTube dan sebagainya gitu ya. Oke. Demikian saja sebetulnya kuliah pada pagi hari ini. Saya stop share screen.